Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu, tanggal 19 Juni 2024 ya. Update penerusan dari video yang kemarin, kita mulai dulu pembahasan dari segi indeks dolar ya. Untuk pergerakan indeks dolar itu dari tanggal 17 Juni kemarin itu kan diawali di level area resisten pertama weekly. Kemudian harga ini kan kedorong ke bawah. Tetapi sebelum mencapai level area 105.22, harga ini kan naik kembali tetapi tertahan di level area resisten pertama weekly yang berada di 105.54 kurang lebih di sini, dan harga ini kan reject turun zona 105.22. Di sini sudah dijebol, jadi ada potensial ini mungkin indeks dolar kalaupun dia turun mungkin nggak jauh-jauh di kisaran 105.03 sampai dengan 104.84. Kuncinya untuk minggu ini adalah di level area 104.84. Kalau misalkan gagal mempertahankan di level area tersebut, kalau misalkan ada jebol, ini berpeluang mungkin indeks dolar ini akan koreksi lebih dalam menuju 104.52 sebagai support pertama weekly. Tetapi sebagai batas level area di antara 104.84 sampai dengan 105.03 ini mampu menahan pergerakan, dan ada body candle yang keluar di kisaran 105.22 ya, di atas level area tersebut, atau kurang lebih pembulatan itu di kisaran level area 105.33 ya. Kalau misalkan ada body candle dari segi time frame 4 tutup di atas level area tersebut, ini mungkin akan berpotensi menguji sekali lagi di level area resisten pertama weekly yang berada di 105.54, karena di kiri di sini juga ada zona supply baru yang mesti diantisipasi. Kesimpulannya untuk indeks dolar ini mungkin koreksi masih akan berlanjut, tetapi fokusnya adalah di antara 105.03 sampai dengan 104.84 terlebih dahulu sebagai zona pantau sampai dengan besok tanggal 20. Kalau misalkan bertahan tidak dijebol ke bawah dan ada penutupan di atasnya 105.33, ada peluang ini mungkin akan sideways dulu di kisaran level area 105.03 sampai dengan 105.54. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar ini mungkin sampai besok ini berpotensi sideways terlebih dahulu sebelum melanjutkan tren entah itu nanti ya ke atas atau pembalikan ke bawah menuju support 2 weekly yang berada di kisaran 103.75. Cuman sih terlalu jauh dulu karena masih ada support pertama weekly yang berada di 104.52. Jadi kuncinya untuk hari ini sampai dengan besok ya, batas pantau bawah 104.84 terlebih dahulu. Kemudian untuk gold, di video yang sebelumnya itu sudah saya sampaikan, kalau misalkan level area 2321, kalau misalkan dijebol, ada potensial ini mungkin akan kedorong ke atas menuju 2332, dan saat ini harga sudah mencapai level area tersebut atau sebagai level area resisten pertama weekly di kisaran level area tersebut. Kemudian kalau saya tarik level area SRP dari segi time frame daily, zona pantaunya kurang lebih itu berada di kisaran level area 2329 sampai dengan 2332. Ini mungkin karena di kisaran level area tersebut 2329 ini sebagai level area resisten pertama weekly, dan saat ini itu masih proses ataupun diuji ya, akankah dia mampu menahan pergerakan atau tidak. Kalau misalkan tidak mampu menahan pergerakan dan harga ini kembali turun, zona pantau untuk malam ini sampai dengan besok itu di kisaran 2321 sebagai zona tengah atau sebagai pivot daily-nya di kisaran 2321. Kemudian batas bawah itu ya, ada dua level area yang mesti dipantau hari ini sampai dengan besok di antara 2314 sampai dengan 2313. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di kisaran 2308 sampai dengan 2306. Untuk zona atas, resisten 2 daily itu bertumpuk dengan history high di minggu lalu di antara 2340 sampai dengan 2342. Jadi kesimpulannya untuk ini masih ada potensial kalau misalkan dari segi time frame 4 ada body candle yang tutup di atasnya 2332, ada peluang ini mungkin akan kedorong ke atas. Karena kalau kita lihatin dari kemarin pun, meskipun level area 2332 ini sudah diuji, tetapi masih belum ada penutupan di atas garis tersebut ya. Penutupan itu masih berada di bawah level area tersebut. Untuk gold ya, hati-hati. Kalau misalkan saya tandain sebagai batasan atas di tanggal 19 sampai dengan 20 besok ini ya, mungkin kalaupun dia kedorong ke atas itu nggak jauh-jauh di kisaran level area 2340 sampai dengan 2342 atau zona yang saya blok biru ini sebagai batas pantau terdekat, dan juga di sini juga ada level area resisten 2 daily. Kemudian
Untuk saat ini zona pantaunya adalah di antara 2329 sampai dengan 2332 ataupun 2333 sebenarnya nggak masalah karena di belakang ini kan juga ada koma, jadi saya bulatin aja biar gampang. Kurang lebihnya areanya di situ, intinya gitu aja. Zona pantaunya untuk saat ini ya di antara 2329 sampai dengan 2332. Kalau misalkan dia tidak mampu tutup di atas level area tersebut, perhatikan zona yang saya blok di bawah di sini, atau saya bedakan untuk warnanya, saya kasih warna oranye ya. Kalau misalkan level area 2332 ini mampu menahan pergerakan ketika dia kedorong sekali lagi ke atas, dan harga ini mampu bergerak balik di bawah level area 2329. Ini mungkin ada potensial menguji level area di antara 2321 sampai dengan 2318 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan dia jebol terlebih dahulu dari segi time frame H4 nanti ada penutupan body candle di atas 2332, ada potensi mungkin akan menguji level area resisten 2 daily yang berada di antara 2340 dan history high minggu lalu yang berada di 2342. Sedikit hati-hati karena volatility-nya untuk saat ini mungkin sedikit minim. Yang saya khawatirkan ini juga bisa terjadi pelan-pelan ngerambat ke atas, juga bisa pelan-pelan ngerambat ke bawah, juga bisa karena ada potensial sideways. Itu di kisaran ya, kalau sideways-nya dari segi time frame 1 itu di antara 2313 sampai dengan 2332. Hati-hati di kisaran level area tersebut. Untuk zona bawah, kalau misalkan dari segi pivot daily yang berada di 2331 sebagai batas bawah, konfirmasinya itu berada di 2318 dijebol, ada potensial ini mungkin akan menuju level area kembali lagi di kisaran 2308 sampai dengan 2306 karena di sini juga bertumpuk dengan level area monthly. Jadi untuk gold, kesimpulannya ini kalau misalkan saya ngeliatin ya pergerakan untuk saat ini, kuncinya untuk terdekat saat ini ya, atas itu adalah 2332, bawah itu berada di kisaran level area di antara 2318 sampai dengan 2321. Kalau misalkan dari segi time frame 4 nanti ada body candle yang tutup di atas level area 2332, masih ada peluang menuju level area resisten 2 daily yang berada di 2340 sampai dengan 2342. Waspada di kisaran level area tersebut. Tetapi kalau masih belum mampu tutup di atas level area tersebut dari segi time frame H4 nanti masih berada di bawahnya 2332, sedikit hati-hati. Cek di kisaran di antara level area 2329 sampai dengan 2324, kurang lebih di sini terlebih dahulu ya. Ini zona minornya itu berada di 2324. Kalau misalkan ada pergerakan ke bawah, zona tengah atau sebagai pivot daily yang berada di antara 2321 sampai dengan 2318 ini mungkin akan menjadi kunci minggu ini. Kalau misalkan dia mampu menahan pergerakan dari atas, tidak dijebol ke bawah ya, ada potensial ini mungkin akan kedorong ke atas menuju level area resisten ke 3 sampai dengan 4 daily yang berada di kisaran level area 2351 sampai dengan 2357. Tetapi kalau misalkan dijebol, ada potensial ini mungkin akan menuju di bawah level area 2300. Jadi saya lebih memilih netral dulu. Saya akan pantau dulu dari segi time frame H4 nanti mampu tutup di atas level area 2332 atau tidak. Kalau misalkan tidak mampu, ini mungkin saya akan pertimbangkan untuk ancang-ancang cari setup sell ya, pertimbangkan masuk ke market dengan targetnya. Mungkin saya akan targetin TP terdekat itu di 2318, kemudian TP2 itu berada di kisaran level area 2308. Tetapi kalau misalkan dijebol, saya lebih memilih skip terlebih dahulu, saya nggak masuk ke market terlebih dahulu. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD, harga ini dari bawah ya sudah memasuki level area batas tengah atau zona tengah pivot weekly. Dengan batas bawah itu di kisaran level area 1.2733, batas atas itu 1.2784, zona tengah atau sebagai pivot itu berada di kisaran level area 1.2758. Kalau misalkan untuk hari ini dia tidak mampu bergerak ke atas menuju zona tengah sebagai pivot weekly yang berada di kisaran level area tersebut, ini mungkin ada peluang akan kedorong ke bawah, retest sekali lagi di zona level area support pertama weekly yang berada di 2690. Jadi ini kesimpulannya ya, ini pelan-pelan ngerambat ke atas. Tetapi kita lihatin dulu potensinya. Ketika harga bergerak ke atas untuk hari ini ya,
sampai dengan di sesi Amerika nanti, kurang lebih di sekitaran jam setengah 9 sampai dengan jam 9 malam nanti kita cek dia mampu bergerak di atas level area 1.2733 atau tidak. Kalau misalkan tidak mampu, ada potensial dia mungkin akan kedorong ke bawah, bergerak mungkin ya di kisaran 1.26900-an kurang lebih di sini. Tetapi kalau misalkan mampu bergerak di atasnya 1.2733, ada potensi mungkin akan menuju zona tengah sebagai pivot weekly 1.2758, karena di sini juga ada level area zona supply ya. Sebelum ini mungkin akan terjadi tren secara signifikan, tetapi nanti kita pantau terlebih dahulu. Untuk entry posisi saya belum ada ya, mungkin saya akan pantau nanti di sesi Amerika. Kalau misalkan dia tidak mampu bergerak di atasnya 1.2733, mungkin saya akan cari setup sell. Tetapi kalau misalkan mampu bergerak di atas level area 1.2733, mungkin saya akan mencari setup sell itu di kisaran level area zona tengah atau sebagai pivot weekly 1.2758. Kesimpulannya adalah wait and see, planning masih tetap mencari setup sell Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD ini statusnya mirip-mirip dengan GBP USD ya, tetapi perbedaannya zona tengah atau sebagai pivot weekly itu sudah berhasil di retest, tetapi belum mampu tutup di atas level area tersebut. Kalau misalkan untuk Euro USD dengan kondisi yang seperti ini, saya lebih memilih netral dulu karena pergerakan ini kan berada di zona tengah weekly di antara 1.0736 sampai dengan 1.0782. Kalau misalkan dia bergerak ke atas dengan batas atas konfirmasinya 1.0782 ini dijebol, ada potensial mungkin akan kedorong ke resisten pertama weekly yang berada di 1.0821. Tetapi kalau misalkan malam ini dia mampu keluar kembali di zona yang saya blok abu-abu, perhatikan history low terdekat itu kurang lebih di sini ya, 1.0725. Kalau misalkan dijebol dan keluar di zona yang di blok abu-abu ini, mungkin akan terjadi sedikit koreksi, tetapi dari segi time frame kecil sebelum harga ini melanjutkan perjalanan ke bawah, tetapi ringnya masih terbatas. Hati-hati potensial sideways karena di level area support pertama weekly di sini juga ada zona demand. Hati-hati, mungkin kalaupun kedorong ke bawah masih terbatas, kalaupun kedorong ke atas ini juga statusnya masih terbatas di antara 1.07600 sampai dengan 1.0782. Kesimpulannya adalah mungkin saya akan menunggu di sesi Amerika, dia mampu keluar di zona yang di blok abu-abu ini atau tidak. Kalau misalkan dia mampu sebagai zona konfirmasinya 1.0725 ini dijebol, mungkin koreksi dari segi time frame kecilnya, entah nanti itu M15 atau M30, saya akan pantau. Kalau misalkan sedikit kedorong ke atas ini, mungkin planning setup sell saya pribadi akan aktif kembali. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD ini, kalau kita lihatin sebenarnya sebagai batas atas ya, level area konfirmasi zona tengah pivotnya 0.6655 sudah dijebol, tetapi harga ini sudah mencapai level area batas seperempat atas sedekat mungkin dengan resisten pertama weekly yang berada di 0.6682. Sayangnya ini masih belum mampu bergerak sedikit kedorong ke atas di level area tersebut. Dikarenakan di kiri, kalau kita lihatin di sini, sebenarnya di sini juga ada zona supply. Tetapi zona supply-nya ini tidak terlihat kalau misalkan kita pakai time frame H1 ya. Tetapi kalau time frame M15, mungkin di sini akan kelihatan level area drop bis drop-nya itu disembunyikan di time frame M15. Cuman kalau saya tandain ya, kurang lebih itu juga bertumpuk dengan level area resisten pertama weekly dengan batas bawah itu berada di 0.6672, batas atas itu 0.6693. Kalau kita zoom dari segi time frame H1-nya, sebenarnya level area zona supply ini sudah dites 2 kali, kurang lebih ya, yang di sini yang pertama, kemudian di sini adalah yang kedua. Jadi kalau kita ngeliatin kondisi yang kayak gini, ini ada peluang mungkin akan sedikit koreksi ke bawah 0.66400 pembulatan ya, kurang lebih di sini. Ini mungkin sebagai target terdekat. Kuncinya adalah untuk minggu ini, kalau misalkan AUD USD ini tetap mampu bertahan di atas zona tengah atau sebagai pivot weekly di antara 0.66400 ya pembulatan sampai dengan batas bawah 0.6623. Kalau misalkan mampu menahan pergerakan, ini ada potensial mungkin akan menuju resisten 2 weekly yang berada di kisaran 0.6474. Tetapi kalau misalkan pergerakan dari atas ini, dari zona supply yang saya blok biru ini ya, kalau misalkan dia dengan cepat kedorong ke bawah, kalau misalkan level area 0.6623 sampai dijebol, hati-hati,
dia mungkin akan kembali melanjutkan perjalanan ke bawah. Zona terdekat adalah 0.6596 sampai dengan 0.6574. Kesimpulannya untuk Audi USD ini planning saya adalah masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Untuk rekan-rekan semua silahkan tentukan sendiri untuk areanya, tetapi dari segi stop lossnya ya, idealnya kalau kita ngeliatin pergerakan harga saat ini ya, idealnya masih tetap berada di 0.6704 ya, sebagai story high minggu lalu ini untuk naruh stop loss saat ini. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini statusnya berada di tengah-tengah di antara 1.3698 sampai dengan 1.3721. Statusnya saat ini ya, hati-hati. Di sini adalah level area zona gambling karena di sini adalah di tengah-tengah. Nanti kita lihatin dulu progresnya. Dia mampu kedorong ke bawah atau tidak. Retest di support pertama weekly yang berada di 1.3698 dengan batas bawah. History low minggu lalu berada di 1.36800. Kalau misalkan dia mampu menahan pergerakan, ada potensial mungkin di kisaran level area yang saya blok biru ini mungkin ideal untuk cari ancang-ancang setup swing sebenarnya, tapi dari segi targetnya TP1 itu berada di resisten pertama weekly 1.3773, resisten 2 itu 1.3829, itu mungkin akan aktif planning untuk swingnya. Karena untuk pergerakan harga saat ini kategorinya adalah zona gambling, hati-hati. Kalau misalkan untuk minggu ini USD CAD tidak mampu bergerak di atas zona tengah atau sebagai pivot weekly di kisaran level area 1.3735 di sini dengan batas konfirmasi atas 1.37500 pembulatan ya, ini mungkin akan potensial sideways di kisaran level area di antara 1.3735 sampai dengan 1.3698 atau sebagai risiko price level 1.3700. Tetapi kalau misalkan dia dengan cepat zona konfirmasi batas atas zona tengah ya 1.37500 dijebol, ini mungkin ada peluang mungkin akan menuju level area resisten 2 di kisaran level area 1.3829. Ini masih ada peluang. Statusnya saat ini kategorinya ya masih gambling, hati-hati. Kuncinya adalah kita pantau dulu untuk hari ini di antara 1.3698, kemudian 1.3735, dan konfirmasinya 1.37500 terlebih dahulu pembulatan ya. Selama level area tersebut masih belum dijebol, ini yang saya khawatirkan akan ada sideways terlebih dahulu. Hati-hati untuk USD CAD, saya lebih memilih netral terlebih dahulu. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss, zona yang saya blok orange di sini, ini adalah zona demand di kiri dan statusnya adalah sudah dijebol. Jadi ada potensial sebagai batas over untuk minggu ini. Support 3 dan support 4 itu jatuhnya di kisaran level area 0.8810 sampai dengan 0.8784. Ini sebagai batas over zona pantau minggu ini, kurang lebih di sini ya, zona yang di blok biru ini. Hati-hati karena minggu ini kan Swiss itu kan juga ada rilis suku bunga, tetapi nanti fokusnya itu di price conference-nya, akankah hawkish atau dovish. Kalau misalkan hawkish, level area support 4 ini mungkin akan mudah dijebol dan ini akan kedorong ke bawah di kisaran 0.8700. Tetapi kalau misalkan besok in dovish, yang saya khawatirkan sebelum dia bergerak balik cepat ke atas ya, yang saya khawatirkan ini dia spike dulu ke bawah baru bergerak secara signifikan ke atas. Ini yang saya khawatirkan untuk besok ini menjelang rilis suku bunga dan press conference-nya ya. Sedikit hati-hati karena kalau kita lihatin setelah jebolnya di level area support kedua weekly ya yang berada di 0.88600, di sini kan masih belum ada reaksi, tetapi reaksinya itu berada di bawah level area tersebut. Jadi sideways-nya itu di sini. Ini adalah level area sideways kecil kalau kita lihatin dari segi time frame H1. Tetapi setelah jebolnya di sini ya, yang saya khawatirkan ini nanti dia tidak mampu kedorong ke bawah, tetapi mampu bergerak balik di atas resisten 2. Support 2 weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Yang saya khawatirkan ini mungkin akan kedorong ke atas 0.89100 ini yang akan dituju. Jadi kesimpulannya untuk USD Swiss ini saya lebih memilih netral terlebih dahulu. Untuk zona pantaunya, perhatikan level area history low terdekat saat ini ya, kurang lebih di kisaran level area 0.8826. Kalau misalkan dia mampu membentuk low baru, ada potensial mungkin akan menuju zona overnya sebelum harga ini uptrend secara signifikan. Hati-hati. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu membentuk low baru, yang saya khawatirkan ya, ini nanti kedorong ke atas di sini. Juga ada level area drop is drop, ini yang saya khawatirkan itu kurang lebih di kisaran 0.8880. Jadi
Kesimpulannya untuk USD Swiss ini saya lebih memilih netral dulu. Zona pantaunya itu berada di 0.88600, 0.8826, kemudian 0.8810 sampai dengan 0.8784. Ini sebagai batas bawahnya, kemudian batas atas 0.89100. Saya lebih memilih netral dulu. Mungkin kalau sudah jelas ya pergerakannya akan saya update di video yang selanjutnya. Terakhir adalah USD Yen. Untuk SL Plus yang kemarin ini masih aman ya. Jadi harusnya ya setelah mencapai target TP1, harusnya ya ketika keluar kemarin koreksi ke bawah, stop loss masih aman. Masih ada running sebagian posisi ya, targetnya masih tetap sebagai TP2 berada di 159.100. Untuk rekan-rekan yang belum ada entry posisi, silahkan dipertimbangkan sendiri berani atau tidak kalau misalkan entry posisi sekarang dengan risiko stop loss berada di bawah 157.500, ruang gerak sekitar 50 sampai dengan 50 pip. Kalau berani, go nggak masalah. Kalau nggak berani, jangan masuk ke market. Kemudian untuk targetnya, TP1 itu berada di kisaran level area 156.600 ya. Kalau misalkan ada entry posisi hari ini, TP2 itu berada di 159.100. Kalau misalkan saya ukur sebagai level area TP1 ruang gerak sekitar 65 pip, TP2 itu ruang gerak sekitar 115 pip. Jadi perbandingannya risk rewardnya ya lebih dari 1 banding 2. Intinya adalah berani atau tidak merisikokan 50 sampai dengan 55 pip. Kalau misalkan berani ya nggak masalah. Kalau nggak berani, saran saya adalah mending wait and see terlebih dahulu, sesuaikan dengan analisa masing-masing. Kalau saya lihatin pergerakan ini sudah mampu bergerak di atas resisten pertama weekly yang berada di 157.83, untuk saat ini berubah fungsi sebagai level area support ya. Setelah kedorong ke bawah kemarin, harga sudah mampu bergerak di atas level area resisten pertama weekly. Kuncinya adalah untuk malam ini 158.25 di sini. Kalau misalkan dia mampu jebol, ada peluang besar mungkin akan kedorong ke atas. Tetapi kalau masih belum mampu jebol, hati-hati sideways di kisaran level area tersebut. Mungkin nggak jauh-jauh, batas atas 158.25, batas bawah itu di kisaran 157.600-an ya. Kurang lebih di situ potensial terjadinya sideways. Oke, mungkin gambaran untuk hari ini sampai dengan besok ya. Kalau misalkan ada planning yang lebih jelas lagi, pastinya akan saya update di besok malam ya. Ingat, pesan saya adalah jangan overload, jangan overtrade, sesuaikan dengan analisa rekan-rekan sendiri. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.